Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas PBS 5E. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan dan penentuan sampel. Hipotesis, kalau berdasarkan asal kata, hipotesis adalah berasal dari kata Yunani hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis ini bisa disimpulkan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan juga bisa salah. Populasi adalah subjek atau objek dari penelitian tersebut secara keseluruhan. Nah, di sini ada pengertian populasi menurut para ahli. Populasi menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama itu menurut Pugin tahun 2000, populasi adalah keseluruhan universum dari objek peristiwa berupa manusia, hewan, pertumbuhan, udara, gejala, dan lain-lain. Peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, yang kedua itu menurut Nur Salam 2003, populasi adalah keseluruhan variabel-variabel yang menyangkut masalah adalah yang diteliti. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang berupa sumber data. Contohnya seperti dalam dataset kambing, peternakan 100 kambing menjadi sampel. Populasinya adalah seluruh kambing yang ada pada peternakan tersebut. Sekarang kita beralih ke hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Kalau ukurannya sampelnya sedikit atau rendah, maka tingkat kesalahannya juga rendah. Sedangkan kalau ukuran sampelnya tinggi, maka tingkat kesalahannya itu semakin rendah. Nah, sekarang kita masuk pada sampling atau sampel. Mengapa harus ada sampel? Mengapa tidak populasi saja? Jawabannya yaitu karena terlalu banyak, tidak cukup waktu, tidak cukup dana, tidak cukup tenaga, dan mungkin sisi waktu dan ruang. Bagaimana sih sampel yang ideal? Sampel yang ideal adalah sampel yang menggambarkan populasi dan dapat dipercaya, dapat menentukan presisi, dapat dilaksanakan dan memberikan informasi sebanyak mungkin dan biaya yang rendah. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik pengambilan sampling, di mana teknik pengambilan sampling ini pada suatu populasi terdapat ada macam teknik, yakni probability sampling dan non-probability sampling, di mana diketahui probability sampling ini setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability, setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.